Oke, topik pembahasan kita pada saat ini adalah tentang petty cash. Yang pertama kita mulai dengan definisi petty cash itu sendiri. Menurut Jaki Baritwan, petty cash adalah uang kas yang disediakan perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis apabila dibayar dengan cek. Menurut Johar Arifin, petty cash adalah dana yang disisihkan oleh perusahaan untuk membiayai pengeluaran dengan jumlah yang relatif kecil. Menurut KBBI, petty cash adalah sekumpulan uang tunai dengan nilai nominal kecil yang disediakan untuk membayar pengeluaran kecil. Menurut Wegen, petty cash adalah dana kas yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dengan jumlah kecil dan masih dapat dikendalikan. Lanjut, yaitu dengan kegunaan petty cash. Yang pertama, petty cash digunakan sebagai dana dalam pengeluaran kecil atau nominal yang kecil. Yang kedua, petty cash digunakan dalam pengeluaran yang mendadak atau secara mendadak. Yang ketiga, petty cash digunakan untuk mempercepat proses pembayaran yang tidak praktis, yaitu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, praktis karena harus ditandatangani oleh direktur, dan yang kedua, praktis karena harus menerbitkan cek. Oke, tujuan dibentuknya petty cash, yaitu yang pertama, menangani masalah perlengkapan atau perbekalan kantor. Yang kedua, menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis. Yang ketiga, meringankan beban staf karyawan. Dan yang keempat, mempercepat aktivitas atasan. Kemudian, karakteristik dasar dari kas kecil, yaitu petty cash jumlahnya dibatasi, baru petty cash sifatnya rutin dan dipergunakan setiap hari, baru petty cash disimpan di tempat khusus, baru petty cash dipegang oleh petugas keuangan dengan tingkatan pemula. Kemudian pengendalian kas kecil, yaitu yang pertama menyiapkan petugas khusus yang mengelola dana kas kecil, yang kedua membuat voucher atau buktul pengeluaran kas kecil, yang ketiga menetapkan batasan jumlah maksimum pembayaran dan jenis pembayaran, baru yang keempat mengawasi penggunaan dana kas kecil, dan yang kelima melakukan inspeksi mendadak. Kemudian cara pengisian kas kecil, yaitu yang pertama mengajukan permintaan kepada bendahara kas, yang kedua menyiapkan daftar pengeluaran, dan yang ketiga, jika sudah sesuai dengan ketentuan, maka bendahara akan memberikan tanda persetujuan dan memberi dana. Kemudian dokumen dalam pengelolaan dana kas kecil, yaitu yang pertama bukti kas keluar, yang kedua adalah cek, yang ketiga permintaan pengeluaran kas kecil, yang keempat bukti pengeluaran kas kecil, dan yang terakhir permintaan pengisian kembali kas kecil. Oke, kita masuk dalam metode dalam pengelolaan kas kecil, yaitu yang pertama metode tetap atau Interest Fund System. Metode tetap adalah metode pembukuan kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap, yaitu dalam operasionalnya metode tetap tidak menulis secara langsung, melainkan mengumpulkan bukti pengeluaran atau pembayaran. Baru ciri-ciri dari metode tetap, yaitu yang pertama mengumpulkan bukti transaksi, dan yang kedua pengisian dana kas kecil dilakukan dengan penarikan cek yang sama jumlahnya. Baru langkah-langkah dalam metode tetap, yaitu yang pertama pemegang kas kecil diberi sejumlah uang tunai, yang kedua dana kas kecil untuk pengeluaran yang kecil atau dengan nominal yang kecil,
Baru yang ketiga, setelah dana kas kecil habis atau hampir habis, maka akan dilakukan pengisian ulang. Ini adalah contoh soal dari Impress Fund System, yaitu tanggal 1 Desember PTX menetapkan dana kas kecil senilai Rp1.000.000. Tanggal 5 dibeli perlengkapan kantor senilai Rp300.000. Tanggal 10 dibeli perangko dan materai senilai Rp100.000. Tanggal 15 dibayar rekening listrik telepon senilai Rp300.000. Tanggal 16 dilakukan pengisian kembali ke rekening kas kecil senilai Rp700.000. Tanggal 20 dibeli perlengkapan kantor senilai Rp300.000. Dan tanggal 25 dibayar biaya rupa-rupa senilai Rp50.000. Kemudian cara pengerjaannya adalah jurnal Desember metode Impress, yaitu dibagi atas 3 bagian, yaitu bagian yang pertama kas kecil pada kas senilai 1 juta. Baru bagian yang kedua, beban perlengkapan kantor ditambah senilai Rp300.000 ditambah dengan beban perangko kantor senilai Rp100.000 ditambah dengan beban air listrik telepon senilai Rp300.000 pada kas senilai Rp700.000. Kemudian bagian ketiga dilakukan penyesuaian dikarenakan petty cash sudah hampir habis, maka dilakukan pengisian kembali karena pengisian yang dilakukan untuk membiayai beban-beban, yaitu beban perlengkapan kantor senilai Rp300.000 ditambah dengan beban rupa-rupa senilai Rp50.000 pada kas senilai Rp350.000. Kemudian metode berubah-ubah atau fluctuating fund system. Pengertian dari metode berubah-ubah adalah suatu metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah atau sesuai dengan kebutuhan. Baru dalam operasionalnya setiap pembayaran langsung dicatat. Kemudian ciri-ciri dari metode berubah-ubah atau fluctuating fund system adalah yang pertama, pembentukan dana di debit dalam akun kas kecil. Yang kedua, bukti pengeluaran kas kecil dicatat dalam buku jurnal kas kecil. Baru yang ketiga, besarnya jumlah dana kas kecil yang disediakan berfluktuasi atau berubah-ubah. Kemudian ini adalah contoh soal dari fluctuating fund system, yaitu 1 Desember PTX menetapkan dana kas kecil senilai Rp1.000.000. Tanggal 5 dibeli perlengkapan kantor senilai Rp300.000. Tanggal 10 dibeli perangko dan materai senilai Rp100.000. Tanggal 15 dibayar rekening listrik telepon senilai Rp300.000. Tanggal 16 dilakukan pengisian kembali rekening kas kecil senilai Rp700.000. Tanggal 20 dibeli perlengkapan kantor senilai Rp300.000. Dan tanggal 25 dibayar biaya rupa-rupa senilai Rp50.000. Oke, ini adalah cara pengerjaan dengan metode fluctuating fund system, yaitu jurnal Desember metode fluktuasi, yaitu tanggal 1 Desember kas kecil pada kas senilai Rp1.000.000. Baru tanggal 5 Desember beban perlengkapan kantor pada kas kecil senilai Rp300.000. Baru 10 Desember beban perangko atau materai pada kas kecil senilai Rp100.000. Tanggal 15 Desember beban air listrik telepon pada kas kecil senilai Rp300.000. Tanggal 16 Desember kas kecil pada kas senilai Rp700.000, yaitu melakukan pengisian kembali karena persediaan dana dalam kas kecil sudah menipis. Baru tanggal 20 Desember beban perlengkapan kantor pada kas kecil senilai Rp300.000.
dan tanggal 25 Desember beban rupa-rupa pada kas kecil senilai Rp50.000. Oke, ini adalah perbedaan antara metode dana tetap dan metode fluktuasi. Yang pertama, dalam metode dana tetap, pengeluaran yang dilakukan oleh kasir kas kecil tidak dibuat jurnal, sedangkan dalam metode fluktuasi, pengeluaran yang dilakukan oleh kasir kas kecil dibuat jurnal. Baru yang kedua, dalam metode dana tetap, besarnya penggantian sebesar pengeluaran yang telah dilakukan sehingga saldo kas kecil selalu tetap seperti semula. Sedangkan dalam metode fluktuasi, pengisian kembali tidak harus sebesar pengeluaran yang dilakukan. Baru yang ketiga, dalam metode dana tetap, saldo kas kecil tetap atau seperti semula, sedangkan dalam metode fluktuasi, saldo kas kecil berubah-ubah atau tidak tetap. Oke, mungkin sekian dari apa yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan.